Pernah kebayang nggak kalian pindah ke kota baru sendirian, terus ketemu teman sekamar, tapi ternyata teman itu seharusnya nggak ada di sana? Nah, ini kisah nyata yang dialami Mas Andi di Semarang. Dan ceritanya ngeri banget. Jadi, Mas Andi sendiri bilang, awalnya itu semua kelihatan normal, bahkan sempurna. Bayangin aja, di kota baru, lagi butuh-butuhnya bantuan, tiba-tiba muncul rekan kerja yang super ngebantu. Kayak jawaban doa kan? Tapi, disinilah ceritanya jadi horor. Karena belakangan Mas Andi baru sadar kalau Alif itu udah meninggal 3 tahun yang lalu. Di rumah yang sama. Jadi, teman yang selama ini masak bareng, bungkus kue bareng, bahkan tidur sekamar sama dia, itu bukan manusia. Oke, kita mundur sedikit ya ke awal ceritanya. Jadi ini kejadiannya tahun 2010. Ada seorang pemuda, namanya Mas Andi. Dia baru lulus sekolah, semangat banget mau merantau dari Magelang ke Semarang buat buka usaha kue serabi bareng teman-temannya. Tapi, ya namanya juga rencana, kadang nggak sesuai harapan. Teman-temannya tiba-tiba cabut, pulang kampung, dan nggak balik lagi. Akhirnya Mas Andi ditinggal sendirian. Sendirian harus pindahan ke kontrakan baru. Kalian bisa bayangin nggak? Ngangkatin semua peralatan usaha yang berat-berat, kompor, tabung gas, lemari, semuanya sendirian. Nah, pas lagi capek-capeknya udah mau maghrib, Mas Andi lagi susah payah nurunin barang, tiba-tiba muncul sesosok pemuda. Dia nanya, "Mas, bisa saya bantu?" Namanya Alif. Buat Mas Andi yang udah hampir putus asa, kemunculan Alif ini kayak keajaiban banget. Alif ini bener-bener jadi penyelamat hari itu. Dan ngelihat kondisi Mas Andi yang emang butuh partner, dia langsung nawarin diri jadi rekan kerja baru. Kelihatannya sempurna kan? Tapi ada satu syarat, dan syarat ini aneh banget. Jadi syaratnya gini, Alif cuma mau kerja dari maghrib sampai subuh, dia nggak mau kerja pas siang hari. Alasannya, katanya sih harus bantu kakaknya jualan ikan asin di pasar. Nah, Mas Andi karena udah butuh banget bantuan, ya udah dia iyain aja, gak mikir panjang. Dan ini teman-teman adalah pertanda aneh pertama yang dia abaikan. Seiring waktu, keanehan-keanehan mulai muncul satu persatu. Pertama, cara Alif bungkus kue serabi itu cepetnya nggak masuk akal. Puluhan kue bisa selesai dalam hitungan detik. Terus kulitnya, pernah mereka nggak sengaja bersentuhan, dan tangan Alif itu dingin banget kayak es. Yang paling aneh, tiap masuk waktu sholat, Alif selalu izin mandi. Tapi pas keluar, badannya selalu kering kerontang. Puncaknya nih, pas Mas Andi nanya soal leher Alif yang kelihatan sakit, dia jawab enteng. Oh, ini udah 3 tahun yang lalu. 3 tahun! Oke, sekarang kita beralih ke tetangga. Jadi, setiap malam Mas Andi kan beli makan tuh. Selalu 2 porsi buat dia dan Alif. Di warung Bu Tuti. Nah, setelah sebulan berlalu, Bu Tuti ini mulai curiga. Dia nanya terus ke Mas Andi. "Mas, kok temennya nggak pernah kelihatan sama sekali sih?" Sampai suatu malam, Mas Andi akhirnya ngejelasin ciri-ciri Alif ke Bu Tuti. Dan tiba-tiba, Bu Tuti nanya satu pertanyaan yang spesifik banget. "Apakah temanmu punya tai lalat di pipi kirinya?" Begitu Mas Andi bilang iya, muka Bu Tuti langsung pucat pasi. Dia langsung panggil suaminya. Kayak ada sesuatu yang mengerikan yang baru aja terkonfirmasi. Nah, suami Bu Tuti ini penasaran. Dia sampai 2 kali nyamperin rumah Mas Andi buat ketemu Alif. Tapi anehnya, setiap kali suaminya Bu Tuti datang, Alif itu selalu ngilang gitu aja. Pertama kali Mas Andi mikir mungkin lagi keluar. Tapi pas kedua kalinya juga sama, wah ini udah aneh. Seolah-olah Alif sengaja nggak mau diliatin sama orang lain. Karena makin curiga setelah usaha kedua yang gagal itu, suaminya Bu Tuti langsung ajak Mas Andi ke rumah Pak RT. Wah, Mas Andi di sini panik banget. Dia mikirnya dia udah ngelakuin kesalahan. Mungkin soal izin usaha, atau mungkin mesin penggilingnya berisik ganggu tetangga. Sampailah mereka di rumah Pak RT. Di sana, Mas Andi disuruh jelasin lagi semua ciri-ciri Alif. Setelah dengerin deskripsi lengkapnya, terutama soal tahi lalat di pipi kiri itu, Pak RT langsung natap Mas Andi dalam-dalam, terus bilang, "Koncomu kui dudi menungso." Yang artinya, temanmu itu bukan manusia. Hancur dunia Mas Andi saat itu juga. Dan Pak RT pun ngejelasin semuanya. Pria bernama Alif yang selama ini jadi teman sekamarnya Mas Andi adalah arwah. Arwah seorang pemuda yang bunuh diri di rumah itu 3 tahun yang lalu. Jadi bayangin, lebih dari sebulan
Mas Andi hidup, kerja, makan, tidur bareng arwah. Setelah tahu kenyataan yang super mengerikan itu, Mas Andi dengan tubuh gemetaran nggak punya pilihan selain balik ke rumah itu. Sendirian. Dan malam itu, teror yang sebenarnya baru aja dimulai. Malam itu bener-bener kayak neraka buat Mas Andi. Pertama, dia ngeliat sosok Alif mondar-mandir di lorong kayak biasa. Tapi kemudian wujudnya berubah. Dia ngeliat Alif berdiri di situ dengan tali melingkar di lehernya memanjang, matanya melotot ke atas, lidahnya menjulur keluar, wujud aslinya. Mas Andi kaku, nggak bisa gerak. Dan setelah sosok itu hilang, dia ngeliat Alif lagi, kali ini berdiri diam di depan kompor. Seolah-olah nungguin dia buat masak bareng. Saking syoknya, badan Mas Andi langsung drop. Dia sakit parah, demam tinggi selama 3 hari. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa makan, gak bisa minum. Dan selama 3 hari itu dia gak sendirian. Tiap kali dia buka mata, dia selalu ngeliat Alif duduk diam di samping tempat tidurnya. Munggungin dia. Cuma diem, nemenin dalam keheningan yang bikin merinding. Para tetangga yang baik hati ini akhirnya curiga kok Mas Andi nggak kelihatan berhari-hari. Mereka akhirnya mutusin buat dobrak pintu dan nemuin Mas Andi tergeletak lemas. Nah, setelah diselamatin dan dirawat, barulah mereka menceritakan kisah lengkap di balik tragedi Alif. Jadi, ternyata Alif ini punya kisah yang tragis banget. Dia itu korban patah hati. Dia kerja mati-matian, sampai ngutang banyak buat biayain kuliah dan hidup pacarnya. Tapi apa balasannya? Dia malah diselingkuhin. Nggak cuma itu, dia dipermalukan di depan umum sama si cewek dan ibunya. Patah hati, terlilit utang, Alif akhirnya pulang ke kontrakan itu dan mengakhiri hidupnya di sana. Akhirnya, Mas Andi jelas gak mau tinggal di situ lagi. Dia ninggalin rumah itu dan pulang ke kampungnya. Tapi ternyata ceritanya belum selesai. Karena sepertinya arwah Alif ikut pulang bersamanya. Ini yang paling gila. Bahkan setelah belasan tahun, penampakan Alif ini masih terus ada. Mas Andi sendiri pernah lihat dia lagi di kampungnya. Bahkan temennya Mas Andi pernah ngobrol sama dia di kebun bambu. Dikirain orang lain. Dan yang paling baru, yang lihat adalah ibunya Mas Andi sendiri. Cuma 10 hari sebelum cerita ini dibagikan. Jadi ceritanya, ibunya Mas Andi baru pulang pengajian. Di dekat rumah, beliau lihat ada anak muda duduk di jembatan. Disangkain temennya Andi, jadi disapa, disuruh mampir. Ibunya masuk dulu mau bikinin minum. Pas balik lagi, pemuda itu udah nggak ada. Hilang. Dan deskripsinya persis banget kayak Alif. Sampai ke kaos hijau gambar jamur yang emang jadi ciri khasnya. Kisah Mas Andi ini benar-benar ninggalin satu pertanyaan besar yang bikin gak tenang. Alif, arwah yang mungkin kesepian karena tragedinya, sepertinya udah nemuin sosok teman di diri Mas Andi. Pertanyaannya sekarang, kalau arwah itu terikat sama rasa sakit dan kesepiannya, apa dia bisa atau mau benar-benar melepaskan orang yang udah dianggapnya teman?